Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Di sini saya Fajar ingin menanyakan Pak Ahmad sebagai eksim di PT Sadua Indo ini Pak. Ini terkait penelitian saya untuk melaksanakan tesis S2 itu penelitiannya tentang good corporate governance pada bea cukai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga reputasi Pak, kaitannya dengan reputasi. Nah ini pertanyaan saya Pak Ahmad yang pertama, menurut Pak Ahmad sendiri ya Pak, Ya, secara umum Pak Ahmad sebagai eksim yang merupakan salah satu pengguna jasa bea cukai, itu reputasi bea cukai sendiri bagaimana Pak? reputasinya selama ini ya baik-baik saja, normal-normal saja, biasa saja. Dan ya semakin kesini semakin ada peningkatan lah, terutama kan pelayanannya gitu. Apalagi sekarang adanya CI Samad kosong kan lebih istilahnya lebih kekinian ya. Artinya ya lebih baik lah dari yang dulu. Nah ini kan di masyarakat sendiri kan secara umum reputasi bea cukai kan tidak terlalu baik ya Pak ya. Adanya sentimen buruk terkait dengan beberapa kasus yang ada di belakangan ini. Nah, apakah itu juga mempengaruhi Pak Ahmad sebagai pengguna jasa dalam sehari-hari berhubungan dengan bea cukai Pak? Oh, kalau itu saya pikir itu kan kalaupun ada katakanlah ya sentimen negatif ya, itu mungkin karena perbuatan oknum saja. Tapi secara keseluruhan yang saya alami sendiri nggak ada masalah dan normal saja, nggak ada masalah dan mereka melayani dengan baik saja. Terus kan ini Pak, Pak Ahmad ini kan berarti seseorang yang berhubungan langsung dengan kami ya Pak bea cukai. Betul. Apakah dalam pelaksanaan tugasnya nih Pak, menurut Pak Ahmad, bea cukai itu sudah menerapkan norma-norma atau standar-standar yang baik dalam melaksanakan tugasnya atau bagaimana Pak? Iya menurut saya iya sesuai prosedur, sesuai aturan dan apa itu, terutama kan ada istilahnya dalam bekerja kan ada undang-undangnya ya, peraturannya. Selama ini asalkan sesuai dengan apa yang diundangkan, peraturan yang salah ini seperti itu. Kalau misalnya nih Pak, kan dalam GCP itu kan ada akuntabilitas, ada tanggung jawab, ada kewajaran dan lain-lain itu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak nih, apakah petugas-petugas yang ada saat ini yang bertugas di Anggar PT Sadua itu sudah memenuhi standar, misalnya ini berintegritas tinggi, terus orangnya juga menerapkan peraturan dan paham terhadap peraturan-peraturan yang ada begitu Pak? Ya yang saya alami dan saya rasakan tuh ya semuanya sudah istilahnya kompeten lah, pegawai itu sudah kompeten, rata-rata sudah kompeten, kebanyakan sudah kompeten, bahkan sangat bagus saya pikir gitu. Baik petugas yang di sini, yang di hanggar sini memeriksa dan istilahnya hanggarnya ya semuanya kompeten dan kantor juga seperti itu, pelayanannya sangat baik dan ramah. Semuanya memang standarnya mungkin dari pemerintahan seperti itu ya sudah sesuai lah, sesuai kriteria dari pemerintah. Begitu gitu. Itu yang saya rasakan sendiri. Saya alami tiap hari ya, karena berhubungan dengan petugas langsung gitu. Kalau misalnya nih Pak, dari tahun ke tahun ya, apakah ada perubahan? Misalnya pelayanannya apakah tetap seperti itu saja, menjadi lebih baik atau mungkin ada penurunan gitu Pak menurut Pak Ahmad? Ya, cenderungnya lebih baik lah, walaupun ada kenaikan tapi tidak begitu signifikan gitu. Jadi ada perbaikan, ada peningkatan tapi mungkin sedikit-sedikit gitu. Terus kira-kira Pak, kalau Pak Ahmad sebagai pengguna jasa ya, apa yang bisa membantu Pak Ahmad yang misalnya bisa kami provide supaya Pak Ahmad dalam pelaksanaan tugasnya itu lebih gampang, lebih mudah gitu. Ini kan juga kaitannya nanti kalau sudah lebih gampang kan pasti lebih percaya kan Pak dengan kualitas layanan kami gitu. Selama ini sih udah
kita udah bisa mengikuti gitu loh. Jadi ya kalau peningkatan apa ya, mungkin apa istilahnya sistemnya harus istilahnya apa yang online apa itu. Jadi selama ini kan memang banyak yang pelayanan juga ada yang sistemnya pakai Cipandi itu kan udah pakai sistem ya. Hal-hal seperti itulah yang mungkin ya jauh lebih efisien lah itu mas. Ya barangkali memang pelayan sama ini kita masih harus kantor untuk perizinan tertentu ya, tapi itu tidak banyak. Ya kalau bisa sih semuanya online. Iya customize online bisa. Terus ini Pak Ahmad, kalau misalnya kita mengeluarkan aturan baru atau misalnya kita ada sesuatu yang baru itu apakah Pak Ahmad juga mendapat misalnya pelatihan ataupun sosialisasi gitu Pak? Barunya ini maksudnya Pak? Seperti kalau seperti ada undang-undang baru, PMK baru. Oh iya seperti PMK 48 ya yang baru panas-panasnya ya. Ya itu ada undangan sosialisasi kemarin. Cuman kebetulan kenapa ini S2 kemarin nggak diundang. Oh, jadi saya nggak berangkat. Ya. Kemarin saya tanya Pak Ganjarnya ada gitu. Ya mungkin ada sesi lain waktu mungkin seperti itu. Oke. Kalau misalnya informasi-informasi tersebut apakah sampai Pak? Sampai ke maksudnya ke eksim-eksim? Iya sampai karena kita juga mengikuti itu APKB asosiasi. Berarti melalui pihak ketiga ya, bukan dari kita sendiri bea cukai ya Pak? Iya. Kayak gitu ya. Iya bisa dari pihak ketiga seperti itu. Untungnya itu kita ada asosiasi. Jadi kalaupun tidak ada langsung dari bea cukai kita bisa terima informasi itu dari pihak ketiga. Berarti Pak Ahmad nih. Pak Ahmad tuh apakah beranggapan bahwa misalkan Pak Ahmad ini posisinya lebih paham peraturan bea cukai dibandingkan masyarakat awam ya Pak? Apakah dengan pemahaman tersebut Pak Ahmad lebih memahami kinerja bea cukai sehingga misalnya sentimen-sentimen yang ada di masyarakat itu tidak terlalu berpengaruh dengan penilaian Pak Ahmad sendiri? Iya, ya tentu saja karena kan ya seperti yang Mas Fajar katakan saya berhubungan langsung hampir setiap hari setiap ada tugas. Jadi kita merasakan langsung dampaknya. Jadi kalau kita terima sesuatu yang tidak menyenangkan kan kita pasti ada reaksi. Nah selama ini yang kita rasakan normal-normal saja. Gitu. Adapun yang diberitakan di luar mengenai hal negatif itu kan mungkin masyarakat awam tidak tahu secara detail. Dan mungkin itu akibat katakanlah ulah oknum saja. Gitu. Jadi kalau yang saya rasakan langsung berhubungan dengan petugas, bea cukai itu sangat membantu. Terutama saya sebagai pengguna fasilitas kawasan sertifikat. Tentu saja banyak keuntungan yang kita terima dari fasilitas tersebut. Dan bea cukai melayani dengan baik selama ini. Membantu melayani, ya menginformasikan yang kita belum tahu seperti itu. Mungkin itu aja Pak Ahmad. Terima kasih atas waktunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kus.